Hai semuanya, salam kenal. Aku Indah. Aku Safa. Kita dari IDT Psychological Center. Nah, sesuai janji kita beberapa hari lalu, kita kan sempat ngelakuin voting ya di Instagram aku terkait kita akan membahas satu topik di dalam relationship. Betul, tema besarnya relationship. Dan hasil voting menunjukkan bahwa kita akan membahas suatu fenomena yang mungkin udah gak asing lagi didengar sama teman-teman semua tentang, jadi bener gak sih kalau kita tuh mirip sama pasangan kita tuh apa jodoh? Nah, apa istilah itu tuh gak jadi pembahasan di Indonesia aja. bener. Kita di luar sana Banyak pembahasannya, banyak penelitiannya juga, dan malah kita menemukan lebih banyak penelitian yang terjadi di luar ya gitu tentang fenomena kalau katanya mirip sama pasangan itu artinya jodoh. Kalau misalnya berdasarkan hasil cari-mencari kita nih ya dari penelitian-penelitian yang sudah terjadi, salah satu yang mungkin mau kita bahas di sini penelitian yang dilakukan oleh University of Michigan pada tahun 1987. Tuh penelitiannya juga udah lama banget, berarti fenomenanya juga emang udah lama banget kan? Iya. Nah jadi kalau misalnya di penelitian ini gitu, kita di sini akan membahas si faktor-faktor penyebab tentang kenapa istilah ini bisa muncul itu dari dua sudut pandang ya, secara fisik dan non fisik. Gimana Bu Sarah? Jadi mirip enggaknya tuh dibagi dua dulu nih, mirip secara fisik dan non fisik. Kalau fisik itu apa yang kita kelihatan, yaitu misalnya kayak oh mirip nih hidungnya, oh mirip nih bentuk mukanya, mirip matanya dan lain-lain. Itu yang fisik, apa yang kita kelihatan. Cuman kalau non fisik itu misalnya sesuatu yang emang mungkin secara kasat mata nih gitu kita nggak bisa lihat, banyak banget ya, bisa seperti misalnya kayak value, nilai kita secara pribadi dalam hidup, sifat kita, sikap kita, karakter, dan latar belakang juga termasuk latar belakang budaya, agama, suku bangsa, lingkungan, banyak banget nih. latar belakang pendidikan. Benar. Itu juga maksudnya itu termasuk topik atau bahasan kenapa seorang dianggap mirip dengan pasangannya. Ya. Nah lalu kalau misalnya ternyata dari penelitian-penelitian yang kami baca dan kami riset itu bahwa mirip itu secara fisik itu memang ngaruh ternyata Ya, ke bagaimana rasa kita tertarik akan rasa kita tertarik dengan seseorang. Ya. Gitu. Ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu seperti kalau misalnya nih kita ketika pertama kali ketemu sama seseorang gitu kan, terus kita lihat wah kok dia kayaknya punya kemiripan sama saya ya gitu kan secara fisik, itu biasanya akan membuat kita menjadi lebih tertarik. Atau kemiripan lainnya juga bisa, misalnya dia mirip sama orang tua kita yang lawan jenis nih sama kita ternyata, dan berarti bener ya istilah. Jadi biasanya kan kalau istilah yang katanya bilang kita tuh biasanya nyari pasangan tuh yang mirip sama bapak kita kalau perempuan gitu kan, atau kalau laki-laki biasanya nyari pasangan yang mirip sama ibunya. Ternyata emang benar gitu. ternyata ada titik temunya. Betul. Gitu, bahwa ternyata gini, ketika kita secara sadar atau nggak sadar ya dan seorang mirip dengan kita, ada respon tertentu dari diri kita yang mengirimkan sinyal ke otak kita bahwa ternyata oh dia familiar nih bagi kita. Nah dimana nilai familiar itu tuh ngaruhnya sama rasa nyaman. Betul banget. Jadi nggak semena-mena kita ngeliat oh mirip nih, secara nggak sadar dia mirip sama kita, oh kita nyaman sama dia, nggak kayak gitu. Cuman ternyata bahwa dengan kita melihat seorang itu punya kemiripan, entah dengan kita yang kita lihat sehari-hari ini di kaca, di tiap kita ngaca dan lain-lain, atau misalnya mirip dengan ayah kita, adik kita, kayak gitu, secara nggak sadar otak kita mengirimkan sinyal bahwa merasa Dia bisa membuat kita merasa nyaman gitu kan. Kenapa sih kalau misalnya kita ngeliat orang yang mirip sama kita, terus sinyal di otak kita tuh bilang kalau misalnya dia bisa membuat kita merasa nyaman? Karena kalau misalnya kita melihat sesuatu atau seseorang yang mirip sama kita tuh bisa memprediksi bahwa oh kalau dia mirip sama kita, perilakunya akan seperti ini. Kalau dia mirip sama kita, kecenderungan mungkin respon dia terhadap sesuatu akan seperti ini. kita mengasosiasikannya seperti itu. Betul, makanya kenapa muncul sih rasa nyaman itu tadi. Dan perlu teman-teman ketahui, kalau kita udah nyaman sama seseorang, kadang-kadang kita akan percaya ya sama orang. Nah, trust itu, kepercayaan itu adalah hal yang paling utama dalam membentuk suatu relasi dengan siapapun, guys. Gitu. Jadi urutannya, yang kita ngeliat nih ternyata ada kemiripan atau familiar nih sosok yang secara fisik di depan kita ini, apa yang lagi lewat itu secara fisik familiar sama kita. Nah itu muncul rasa nyaman. Nyamannya kenapa? Karena kita mengasosiasikan dengan pengalaman-pengalaman atau orang-orang yang dekat atau misalnya yang familiar bagi kita, dan itu kaitannya dengan rasa trust, di mana trust itu merupakan suatu prinsip atau fundamental utama dalam suatu relasi. Jadi kita ada juga nih yang orang bilang makin lama makin mirip ya, gitu. Karena kalau misalnya itu dikaitinnya sama karena kita berinteraksi dengan pasangan kita yang terus-menerus setiap hari ketemu dalam waktu yang lama gitu ya, hitungannya bertahun
bertahun-tahun, itu juga bisa dipelajari pengalaman perilaku dia. Betul. Secara tidak sadar manusia itu punya semacam kebiasaan untuk mempelajari perilaku orang lain, mengamati perilaku orang lain. Jadi ya kebayang nggak sih kita tiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun ya hidup sama orang lain, hidup sama partner kita, pasti kan ada kecenderungan kita buat belajar meniru perilaku dia. Secara nggak sadar kita jadi terkesan mirip, karena sebenarnya secara nggak sadar juga saling mempelajari. Betul. Gitu. Misalnya cara ketawa, terus cara bercandaan, atau hal-hal sederhana lain yang bisa mulai dari kayak teriaknya, cara ngomongnya gitu, body language-nya dan lain sebagainya. Jadi seperti disampaikan tadi di awal bahwa faktor-faktor non fisik atau kemiripan yang sifatnya non fisik itu juga mempengaruhi keberlangsungan pasangan gitu ya. Misalnya kayak kesamaan hobi, kesamaan sifat, kesamaan latar belakang misalnya pendidikan, ternyata jadi banyak yang bisa dibahas nih. Misalnya karena sama-sama jurusan A, jurusan B, jadi banyak kemiripan yang sama gitu. Jadi juga value juga mempermudah orang untuk menjadi satu sama lain tuh klop gitu. Karena kebetulan value-nya sama nih gitu. Itu juga mempermudah orang untuk merasa mirip, ya nggak sih? Benar. Maksudnya itu poin kemiripan dia dengan pasangannya secara non fisik. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas mirip, itu kan tadi ya banyak banget, kita udah panjang banget ngebahas tentang kemiripan itu membuat seseorang menjadi lebih tertarik. Dan mungkin karena adanya kemiripan ini, akhirnya makanya kenapa muncul istilah si jodoh ini gitu. Karena orang-orang yang cenderung mau belajar meniru, mau belajar menyesuaikan diri sampai akhirnya jadi mirip sama pasangannya, itu membuat mereka cenderung bertahan lebih lama dalam hubungan. Tapi faktanya nih guys, ternyata ketidakmiripan seseorang dengan orang lain itu juga bisa menjadi faktor kita tertarik loh sebenarnya sama orang lain. Benar. Gitu. Jadi poin yang mau kita tekankan sebenarnya tidak selamanya berjodoh atau berbahagia dengan pasangan itu dikarenakan misalnya kita punya karakteristik yang cenderung mirip sama pasangan kita atau physically mirip sama pasangan kita, enggak juga. Jadi bukan berarti karena kita mirip nih sama orang ini gitu ya. Jadi kayak secara fisik kita mirip tuh kita pasti bahagia, enggak kayak gitu. Juga. Jadi kayak kebahagiaan, kemiripan itu enggak menjamin, enggak ada, bukan tolak ukur untuk mencapai suatu relasi yang bahagia. Ya, apalagi jodoh ya, karena jodoh itu di tangan Tuhan. Nah, tapi yang pasti yang mungkin bisa kita sampaikan sama teman-teman semua di sini adalah dari penjelasan panjang kita tadi, bahwa kesediaan untuk menyesuaikan diri kita dengan pasangan kita itu bisa mempermudah kita dalam mencapai kebahagiaan dengan seseorang yang kita harapkan menjadi jodoh kita gitu. Jadi bukan secara linear kalau misalnya kita mirip artinya kita jodoh, enggak. Tapi ada kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita sampai akhirnya timbul kemiripan itu supaya kita bisa bahagia dengan seseorang yang kita harapkan sebagai jodoh kita. Jadi lebih selaras, lebih selaras, lebih mudah gitu. Jadi kita lebih lebih bersedia untuk saling menyamakan. Benar. Kenapa sih kalau misalnya kita mirip sama pasangan itu emang benar kalau kita jodoh atau enggak? Nah, secara saintifik ternyata sudah terbukti bahwa ada beberapa faktor yang memang menyatakan ketika kita bersama dengan pasangan dalam jangka waktu yang cukup lama itu bisa memunculkan kemiripan. Bahkan dari awal kita memilih pasangan pun secara tidak sadar kita akan memilih mereka yang cenderung mirip sama kita. Ada kecenderungan di situ. Cuma memang untuk jodoh nggak jodohnya itu tergantung kuasa ilahi. Dan balik lagi sebenarnya ada kesediaan tadi ya. Betul. Kalau misalnya dia ada kesediaan untuk bukan memirip-miripkan diri, cuma untuk menyeimbangkan dengan pasangan sehingga jadi lebih selaras. Kan kalau selaras tuh terkesan lebih mirip ya, lebih sama. Misalnya jadinya habitnya jadi kurang lebih sama, kayak gitu akan mempermudah kita nih untuk selalu belong sama pasangan kita, untuk selalu akhirnya bisa sama-sama untuk sama-sama bahagia. Oke, semoga apa yang bisa kita berikan sama teman-teman semua bermanfaat. Semoga kalian suka nonton video pertama kita dan semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya lagi. Terima kasih banyak. Ya, makasih.